Terang dunia hanya sementara. Siapapun yang sudah mengalami mengecap terang dunia ini, satu waktu akan pudar, satu waktu akan berlalu, tapi terangnya Tuhan tidak akan pernah sirna. Inilah terang yang Tuhan mau. Gereja Tuhan, saudara dan saya, hidup dalam terang untuk bangkit mengalami terang. Salam, sahabat Bethlehem. Selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Salam para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan dan sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa di acara Miracle Morning. Kiranya siaran pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua, berkat yang luar biasa dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari yang indah ini, sebelum kita mendengarkan firman, sejenak kita menyanyikan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini, dan nanti akan diiringi oleh tim pemusik dan pemuji Tuhan saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau karuniakan kepada kami. Pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kehidupan yang disempurnakan secara utuh. Tubuh jiwa roh kami dalam kesegaran yang daripadamu. Kami mengucap syukur Bapa. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami mau datang kepadamu merendahkan diri, memohon tangan Tuhan menyertai atas hidup kami. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus berkarya atas kehidupan kami. Urapi firman-Mu, urapi kami, hamba-Mu, urapi para pemirsa, urapi semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dengan segera, para pemirsa, kita akan membuka Yesaya 60 ayat 1-2. Kitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dua ayat ini yang Tuhan berikan kepada kita di pagi hari. Italah gereja Tuhan yang dimaksud oleh ayat ini. Sebab kalau kita baca perikop ayat ini adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Sion itulah saudara dan saya. Kita adalah gereja Tuhan. Jadi kita gereja yang dirindukan, diinginkan oleh Tuhan sebagai gereja atau pribadi-pribadi yang harus bangkit. Nah, kalau dari kata bangkit berarti ada terjadi kematian, dan Tuhan tidak mau terjadi kematian bagi rohani
saudara dan saya. Tuhan mau saat ini atau menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, Tuhan mau kita bangkit. Untuk apa? Untuk tampil menjadi terang. Seterang yang dari Tuhan sedang datang. Terang dari Tuhan sedang melanda dunia ini, sedang melanda Indonesia, sedang melanda daerah-daerah saudara dan saya, tempat-tempat kita. Dan kalau terangnya Tuhan yang tampil, dia sangat berbeda dengan terangnya dunia ini. Terang dunia hanya sementara. Siapapun yang sudah mengalami mengecap terang dunia ini, satu waktu akan pudar, satu waktu akan berlalu, tapi terangnya Tuhan tidak akan pernah sirna. Inilah terang yang Tuhan mau. Gereja Tuhan, saudara dan saya, hidup dalam terang untuk bangkit mengalami terang. Ya, bangkit untuk menikmati kemuliaan Tuhan yang terbit atasmu, terbit atas saudara dan saya, yang datang kepada saudara dan saya. Nikmati saat ini. Tuhan mau kita menikmati terangnya. Tuhan mau kita menikmati kemuliaannya. Kita tahu Adam dan Hawa, manusia pertama, mereka telah kehilangan kemuliaan. Tetapi Adam yang kedua, itulah Yesus, yang merebut kembali kemuliaan Tuhan itu. Dan kemuliaannya itu diperuntukkan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan, saya selalu mengajak kepada saudara dan saya untuk menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati terang Tuhan. Mengapa ayat ini didahulukan dengan supaya kita hidup di dalam terang? Sebangsa-bangsa dikatakan di sini sedang mengalami kegelapan. Kegelapan itu menutupi bumi. Ya, tidak ada satu tempat di bumi ini yang tidak terjangkau, yang tidak dijangkau oleh kegelapan. Semua. Dan kegelapan ini bukan kegelapan yang main-main, saudara. Kegelapan ini akan menyelinap kemana-mana sampai masuk ke dalam gereja. Oleh sebab itu, kita harus perhatikan, hidup kita harus ada di dalam terangnya kemuliaan Tuhan. Dan kegelapan atau kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini dari bahasa yang lain artinya bangsa-bangsa itu goyim, artinya bukan Israel atau Yahudi. Kita artikan secara rohani, bangsa-bangsa inilah orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Amin. Tidak di dalam Tuhan, di luar Tuhan. Mereka di luar persekutuan, di luar ibadah, di luar pelayanan. Saya bersyukur kalau sebagai hamba Tuhan ini dilibatkan dalam pelayanan Miracle Morning. Saya sangat bersyukur dilibatkan untuk menjadi satu tim pelayanan, untuk bisa membagikan firman Tuhan yang adalah terangnya Tuhan, supaya umat Tuhan di luar sana mengenal siapa sih pemberi terang itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kegelapan akan menguasai seluruh bumi. Dan kegelapan ini sangat-sangat berbahaya. Kalau dahulu kegelapan itu menguasai orang Mesir, sampai kegelapan itu bisa diraba, bisa dipegang. Artinya kegelapan itu sungguh-sungguh sudah memuncak, sampai kegelapan ini menguasai seluruh manusia, sampai tidak mengenal, bisa mengenal satu dengan yang lain. Orang tua tidak bisa mengenal anaknya. Itu sebabnya terjadi pembunuhan. Orang tua bisa bunuh anak, anak bisa bunuh orang tua, kakak bisa bunuh adik, adik bisa bunuh kakak. Kejahatan ini serba sedang memuncak, umat Tuhan. Itu sebabnya kegelapan ini sangat-sangat fatal, hanya terjadi bagi orang-orang yang di luar Tuhan, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Engkau sekarang sudah dilawat oleh Tuhan. Untuk supaya apa? Supaya engkau melihat dengan mata yang terbuka sosok pribadi Yesus yang menjadi terang atas hidupmu. Siapapun engkau di luar sana, engkau dikenal oleh Tuhan. Kalau engkau masih hidup dalam kegelapan, Tuhan menjangkau hidupmu. Mungkin engkau punya dosa begitu dalam di hadapan Tuhan, tapi Tuhan dengan korbannya, dengan darahnya, dia mampu. Ada satu waktu, satu kesaksian, seseorang yang merupakan gangster, mafia narkoba yang luar biasa. Dia katakan pada seorang penginjil, sebab di tangannya itu sudah ada pistol. Dia akan menembak seorang penginjil ini. Dia katakan, "Pak, saya sudah 3 orang yang saya bunuh. Ya, 1 oleh tangan saya, 2 oleh yang dieksekusi oleh teman-teman saya." Dan dikatakan kepada penginjil, "Apa benar?" Ya, dia katakan, "Sebelum
terjadi sesuatu, dia katakan, apa benar darah Yesus itu mampu untuk menghapus dosa saya? Saya seorang narkoba, Pak. Saya seorang peminum minuman keras, seorang alkoholik. Saya ini sebagai orang tua yang sangat jahat di lingkungan keluarga, terhadap istri, terhadap anak. Bahkan saya ini sangat-sangat keji. Ya, apakah darah Yesus mampu untuk menghapus dosa-dosa saya? Ya, kemudian penginjil ini katakan, singkat cerita, darah Yesus sanggup menghapus semua dosa-dosa Bapa. Yakinlah, darahnya itu sanggup membasuh. Setelah itu penginjil ini dibiarkan pergi, tidak jadi dieksekusi. Dengan lemas seorang gangster ini duduk, dan dia menyadari sebab itu pekerjaan Tuhan. Saudara, tidak ada satu dosa yang mampu menghalangi rencana Allah dalam hidupmu. Kalau engkau percaya darahnya mampu membuat engkau disucikan, dikuduskan, mampu membuat engkau mengalami kebangunan rohani, mampu membuat engkau terlepas dari apapun dosa yang engkau lakukan, praktekkan. Itulah yang membuat kegelapan-kegelapan melanda hidupmu. Tuhan mau bercahaya, Tuhan mau menjadi terang atas hidupmu. Itu sebabnya kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, kepada terangmu, ya, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Satu kesaksian, kalau kita hidup dalam terang, mereka yang ada dalam kegelapan, otomatis terang itu, gelap itu akan mencari yang terang. Itu sebabnya kalau saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang, pertahankan hidup dalam terang itu. Siapapun yang sedang dilanda di dunia ini oleh kegelapan, biar kita tetap tampil terang. Amin. Sebab terang Tuhan itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Ingat, bangsa Israel dibedakan dari bangsa Mesir. Tuhan sangat-sangat membedakan bangsa Israel dengan bangsa Mesir. Bangsa Mesir seluruhnya mereka mengalami kegelapan yang sangat dahsyat. Tetapi di antara orang Israel yang ada di tanah Goshen, mereka semua mengalami terang kemuliaan Tuhan. Oh, dahsyat. Biarlah hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, gereja Tuhan, umat Tuhan tampil berbeda dengan dunia. Amin. Tampil berbeda. Mengapa saya katakan harus tampil berbeda? So, kalau kegelapan itu satu waktu sudah dibiarkan, dia akan memuncak. Kitab Wahyu pasal 22 mengatakan, yang jahat bertambah jahat, bukan berarti berkurang, dia bertambah. Yang cemar atau najis, makin cemar makin najis, tidak lagi berkurang. Tapi di satu sisi, yang benar dia akan bertambah benar, yang kudus dia bertambah kudus. Di manakah dan saya? Saya mau berada di dalam jalur kebenaran dan kekudusan. Dan kebenaran kekudusan ini bukanlah pekerjaan saya dan maupun saudara. Itu pekerjaan Bapa lewat pengorbanannya anaknya sendiri, yang mampu membuat kita tetap benar terus-menerus oleh pengorbanannya, dan mampu membuat kita kudus, suci. Tinggal tunggu saatnya, tinggal tunggu waktunya. Pemisahan akan terjadi. Pemisahan akan terjadi. Saudara, sangat-sangat mengerikan. Sampai ada pujian lama mungkin saudara dan saya mendengar, Bapa dan anak tercerai. Semua akan terjadi pemisahan, akan terjadi perceraian yang luar biasa. Pemisahan ini pasti akan terjadi. Kalau dalam satu keluarga, orang tua hidup dalam terang, anak dalam gelap, permisahan terjadi. Kalau suami istri, suami terang, istri gelap, pemisahan juga akan terjadi. Itu sebabnya Tuhan mau satukan hati kita. Hiduplah di dalam terangnya Tuhan. Terang lampu, terang energi lampu tidak mampu untuk membuat saudara tetap hidup dalam terang. Sebab satu waktu kalau PLN bilang mati lampu, gimana? Tetap gelap ruangan yang ada. Tetapi kalau terangnya Tuhan, tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia sangat-sangat peduli, dan Dia melihat hatimu. Dia melihat kerinduanmu. Kalau engkau di dalam hatimu merindukan terangnya Tuhan, katakan, Tuhan, saya rindu hidup ini bawa dalam terang-Mu.
Saya rindu kehidupan ini melayani-Mu. Saya rindu kehidupan ini ada dalam persekutuan, ada dalam pelayanan, ada dalam kehidupan yang mengikuti kegerakan kebangunan rohani, di mana Yesus sedang bergerak di hari-hari ini. Rohnya sedang bergerak untuk membawa perubahan-perubahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di tempatmu, di daerahmu terjadi kegelapan yang besar, yang banyak, yang dominan, mari kita doakan Tuhan, curahkan, terbitkan terang-Mu atas kotaku, atas daerahku, atas desaku, atas negara bangsaku, agar supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, terutama dimulai dari rumah kita. Kita lihat orang tua kita, kakak adik kita, keluarga, sahabat, teman, kenalan, anak-anak kita, semua hidup di dalam terang. Oleh karena itu, terang ini tidak akan pernah bisa padam sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan pada saat ini, dalam kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, biarlah kita memberikan kesempatan Tuhan berkarya atas hidup saudara dan saya, berkarya atas pikiran kita, berkarya atas hati kita, berkarya atas seluruh kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini senantiasa mau mengalami pekerjaan Tuhan, bukan dengan kemampuan kekuatanmu, tapi kemampuan Tuhan yang akan membawa engkau hidup dalam terang, akan membawa engkau hidup benar terus-menerus, akan membawa engkau kudus secara terus-menerus, bahkan sampai menjadi serupa dengan Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dan bersandingan Dia sebagai kepala, saudara dan saya menjadi tubuhnya. Dia mempelai pria surga, saudara dan saya menjadi mempelai wanita. Dia raja di atas segala raja, kita raja-raja. Dia imam besar, kita imam-imam. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita datang berdoa kepada Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Ku masuk ruang biar kita membawa hidup kita masuk dalam ruang kudusnya Tuhan dengan darah anak domba Allah. Haleluya. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Aku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya, haleluya. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembah. Mari umat Tuhan, pemirsa, sembahlah Tuhan. Oh haleluya. Ku kami menyembah Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu mari kita sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau yang Maha Kudus selalu disembah, selalu dipuji, dimuliakan. Engkaulah terang yang sesungguhnya. Berikan terang-Mu bagi kami, agar kami jangan mengalami kematian rohani dan hidup dalam kegelapan yang sedang melanda dunia ini. Bapa, tolong umat-Mu di luar, yang masih hidup di luar Engkau, yang masih terikat dengan narkoba, yang masih terikat dengan minuman-minuman keras, yang masih terikat dengan dosa,
kenajisan, kecemaran yang masih terikat dengan apapun, judi dan lain sebagainya. Lawan kehidupan itu. Yesus mengasihi kehidupan itu. Tuhan, siapapun kehidupan mereka, jangkau mereka, biar belas kasihan-Mu tercurah bagi kehidupan mereka Tuhan. Biar kuasa terang-Mu menyinari kehidupan mereka, sehingga pribadi lepas pribadi, rumah tangga, nikah, kehidupan kami semua ada dalam terang-Mu. Sehingga kalau saat nanti Tuhan mengadakan perbedaan, mengadakan pemisahan, kami ada di dalam terang Tuhan, di jalur terang Tuhan yang luar biasa. Dunia boleh gelap, tapi kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pakai kehidupan kami, pakai umat-umat Tuhan, pakai pemirsa dalam terang-Mu yang luar biasa. Diberkatilah para pemirsa Tuhan. Biarlah YouTube atau siaran YouTube ini semakin diberkati, menjadi alat Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengasihi kami semua. Tuhan Yesus sudah mengasihi umat Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengasihi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Lebih lagi Engkau pakai kami dalam urapan Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah Engkau bagi bangsa negara Indonesia, bagi daerah-daerah kami Sumatera Utara, Deli Serdang, bagian-bagian Sumatera Utara, Medan dan lain sebagainya. Tuhan, lawat negeri ini, biar terang-Mu menguasai negara bangsa kami, terang-Mu menguasai daerah-daerah kami, sampai kepada tempat-tempat di mana kami bertempat tinggal masing-masing Tuhan. Terang Tuhan terbit atas kehidupan kami semua. Terima kasih, berkati negara bangsa ini, berkati pemerintah kami, berkati Indonesia, berkati keluarga-keluarga kami, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di pagi hari ini kami menerima kesegaran daripada Tuhan. Kami melakukan aktivitas bersama Tuhan, disertai Tuhan di dalam terang Tuhan yang melindungi, menyinari dengan luar biasa. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah menerima berkat yang luar biasa di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami tutup ibadah Miracle Morning pagi ini. Amin.